Aku gak bisa pulang Om, aku takut, jadi aku nunggu Om di luar karena aku pikir Om akan datang lebih cepat. Tapi ternyata Om gak datang juga, hiks, Om jahat. Jawab Natasha terisak. Ya Tuhan, aku tak tahu Natasha belum pulang, tadi aku juga tak sempat mengecek keberadaannya di kamarnya, aku kira dia sudah tertidur. Ya ampun saya minta maaf, saya gak tahu kamu belum pulang. Saya jemput kamu sekarang ya. Aku meminta maaf. Tapi, Natasha seketika mematikan sambungan teleponnya. Aku yakin dia kecewa karena aku lupa menjemputnya. 10. Sial. Mengapa aku bisa sebodoh itu? Dia pasti kedinginan di luar sana. Aku segera memakai jaketku dan menyambar kunci mobil. Aku harus menjemput Natasha. Aku kembali melajukan mobilku, kali ini dengan kecepatan tinggi. Aku tak mau membuat Natasha menunggu semakin lama. Apalagi dia sekarang sedang marah padaku, pasti akan membuatnya sangat sulit dibujuk. Kenapa bisa sebodoh ini sih? Kenapa juga aku gak hubungi dia lagi tadi? Dasar Jason sialan. Aku merutuki diriku sendiri yang kurasa memang sangat bodoh ini. Tak berselang lama, aku telah sampai di depan tempat bimbel Natasha. Tak ada siapapun di sana, sudah sangat sepi dan lampu-lampunya sudah padam. Kamu di mana? Panggilku pada Natasha. Tapi tak ada sahutan, aku tak menemukan Natasha dimanapun. Aku kembali mengitari sekitaran tempat itu untuk mencari Natasha. Aku sangat cemas sekarang. Natasha. Panggilku lagi. Tak ada juga sahutan, tempat itu benar-benar sepi. Aku mencoba menghubungi ponselnya, tapi tak diangkat, aku yakin dia marah. Aku terus mencoba menghubunginya, tapi tetap tak diangkat. Aku menjadi putus asa, apakah Natasha semarah itu hanya karena aku lupa menjemputnya. Aku kembali masuk ke dalam mobilku dan memacunya dengan cepat, aku akan kembali ke rumah, mungkin saja Natasha memang sudah berada di rumah. Sambil mengedarkan pandanganku ke pinggiran jalan untuk mencari Natasha, siapa tahu dia berjalan kaki untuk pulang. Tapi nihil, Natasha tak nampak sama sekali, aku semakin panik. Aku mempercepat mobilku, aku ingin segera sampai di rumah, untuk memastikan Natasha sudah pulang. Tak membutuhkan waktu begitu lama, mobilku sudah memasuki halaman rumahku, segera saja aku memarkirkannya dan berlari masuk ke dalam rumah yang tak kukunci sebelumnya. Aku berlari ke arah kamar Natasha dan membuka pintunya. Dengan nafas terengah-engah aku dapat melihat Natasha sudah berada di kamarnya. Dia baru keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk pendek melilit tubuhnya. Dia menatap tajam padaku, lalu berpaling dan berjalan ke arah lemari pakaiannya. Syukurlah, ucapku dengan menghela nafas lega. Aku berusaha mengatur nafasku kembali. Kamu kemana aja sih? Saya cariin kamu loh, kamu bikin saya khawatir. Ucapku agak sedikit kesal, mengapa dia harus pulang tanpa memberitahuku. 11. Natasha tak menjawab apapun, dia cuek. Harusnya kalau kamu mau pulang kamu kasih tahu saya, supaya saya gak harus cari kamu di sana. Aku kini memarahinya. Natasha masih tak menjawab, dia diam 1000 bahasa. Hanya tangannya yang bergerak mengambil baju di dalam lemari. Karena kesal gadis itu tak mengatakan apapun, aku pun menghampirinya. Aku meraih tangannya dan menghadapkan dia padaku. Kamu kenapa? Kamu marah karena saya lupa jemput kamu. Harusnya kamu yang hubungi saya dan bilang kalau kamu masih di sana, mungkin saya akan jemput kamu. Lagian kamu pikir saya gak capek? Saya butuh istirahat juga. Aku membentaknya, aku kesal karena dia tak berkata apapun padaku. Natasha melepaskan tanganku dengan kasar dan berlalu dari hadapanku begitu saja dengan membawa baju-bajunya.
Aku tak mau diacuhkan seperti itu. Aku kembali mengikutinya dan menarik tangannya kasar, hingga aku berhasil mendekapnya dalam pelukanku. Jauhan saya Natasha. Bentakku. Aku sangat marah. Dia seolah menganggap aku ini pria yang jahat. Natasha menatap mataku. Dapat kulihat kesedihan di matanya. Kulihat juga matanya berembun. Tidak. Natasha akan menangis. Dia mendorong tubuhku kasar, hingga aku terpental ke belakang. Aku jatuh ke lantai. Om jahat. Bukannya minta maaf tapi malah bentak aku. Om gak tahu aku nunggu om kedinginan di luar, gak ada teman, kelaparan, kebingungan karena uangku habis. Tapi om gak mikirin aku sama sekali, om malah marahi aku sekarang. Kalau aku gak hubungi Rio, mungkin aku semalaman akan tidur di luar atau mungkin diculik penjahat. Natasha kini tampak marah padaku, kecewa dan marah, itulah yang aku lihat dari tatapan matanya. Natasha menangis. Dia kemudian beranjak dari kamarnya dan pergi keluar meninggalkan aku sendirian yang masih teruduk di lantai. Aku salah, tak seharusnya aku memarahi dia seperti tadi. Harusnya aku meminta maaf. Aku berdiri dan menyusul Natasha ke bawah. Kudapati dia berada di ruang tengah, berbaring di sofa menutup wajahnya dengan bantalan sofa. Kudengar dia terisak, tubuhnya masih terbalut handuk. Aku menjadi dilema dalam keadaan seperti itu. Jika aku mendekat pasti aku takkan sanggup, apalagi tubuhnya sangat menggoda keimananku sebagai seorang pria dewasa. Tapi jika tidak, aku akan dianggap sebagai suami yang jahat olehnya. Aku mengacak rambut frustasi, ini sungguh membuatku dilema. Natasha semakin terisak di bawah bantalan sofa, mungkin dia sengaja agar suaranya tak begitu terdengar. Olehku, membuatku tak tega, aku terpaksa mendekat padanya. Aku menyingkirkan bantalan sofa itu dari wajahnya perlahan, tapi dia malah menutup wajahnya dengan 12 kedua tangan. Tolong maafkan saya ya, sayang aku salah, saya gak seharusnya memarahi kamu sampai bentak-bentak kamu kayak tadi. Tapi saya benar-benar gak suka kamu gak jawab apapun. Saya minta maaf, itu memang kelalaian saya benar-benar lupa dan menganggap kamu udah tidur di rumah, ucapku berusaha menghentikan tangisnya. Natasha malah membalikkan badannya membelakangi aku, membuatku semakin merasa bersalah. Ayolah, saya minta maaf, saya janji gak akan kayak gitu lagi. Ya, please, aku membujuk. Om jahat. Aku benci om. Teriaknya sambil melepaskan satu tangannya dan menggerakkannya mengarah padaku. Baf. Tangan Natasha menimpa hidungku dengan keras, hingga aku terjungkal ke belakang. Au. Rintihku. Aku duduk kembali. Aku merasakan hidungku berdarah. Natasha terkejut, dia langsung bangun saat mendengar rintihanku. Om. Hidung om berdarah. Ucapnya histeris. Gara-gara kamu. Aku kembali membentaknya kesal. Katanya gak akan bentak lagi, tapi malah bentak lagi, Natasha kembali cemberut. Abisnya sakit. Main tonjok aja. Aku jadi kesal padanya. Kan gak sengaja, tadinya cuma mau pukul dada om, malah kena wajah. Hehehe, Natasha malah cengengesan. Kesedihan di wajahnya sudah hilang, dia malah tampak senang melihatku seperti ini. Tega. Sakit tahu. Kalau hidung saya patah gimana? Operasi plastik harganya mahal. Gerutuku lagi, belum puas memarahi dia. Biarin, uang om kan banyak, om bisa operasi wajah sekalian biar ganteng kayak Jungkook. Hehehe, lagi-lagi dia cengengesan. Aku semakin gemas padanya seolah tak merasa bersalah sama sekali. Jungkook, jongkok sekalian. Bentakku. Natasha malah tertawa lepas mendengar omelanku. Ya udah, tunggu ya.
Natasha kemudian beranjak dari sofa dan pergi ke dapur. Dia kembali dengan membawa baskom kecil berisi air juga sapu tangan dan duduk kembali di sofa. "Sini, aku bersihin," Natasha memintaku untuk mendekat padanya. Aku menurut saja meski aku masih kesal padanya. Natasha memegangi daguku dengan tangan kirinya, lalu tangan kanannya mulai membersihkan darah yang keluar dari hidungku. "Maaf ya, aku gak sengaja Om," ucapnya tulus. Aku mendongak, menatap wajah cantiknya yang kini berada sedikit jauh di atasku. Posisi kami saat ini, aku duduk di lantai menghadap padanya dan dia duduk di sofa menghadap padaku membersihkan darahku. Aku menatap wajahnya, tapi dia fokus menatap hidungku yang masih mengeluarkan darah. 13. Om tahu gak? Minggu depan akan diadakan acara camping selama 3 hari, aku boleh ikut ya? Ucapnya. Camping. Perkemahan maksudnya? Tanyaku. Iya, perkemahannya akan dilakukan di hutan pedalaman, supaya lebih terasa kealamiannya, jawabnya. Siapa aja yang ikut? Tanyaku lagi. Nggak semua sih, cuma kelas aku aja yang camping. Kelas lain akan diadakan minggu selanjutnya. Katanya supaya gak terlalu banyak yang ikut, kan kalau di hutan takut ada yang hilang atau gimana, jawabnya lagi sambil fokus mengeringkan lubang hidungku. Kamu mau banget ikut? Tanyaku lagi. Mau banget Om? Kan jarang. Boleh ya? Natasha kini menatapku, dia merayuku. Aku berpikir sejenak, aku ingin mencegahnya, tapi Natasha sangat ingin ikut, jika aku mencegahnya maka Natasha akan merajuk. Tapi jika aku membiarkannya, aku juga tak yakin dia akan aman di hutan seperti itu. Om, boleh ya? Natasha memegang tanganku, wajahnya memelas merayuku. Iya boleh, tapi yakin aman. Aku memastikan. Aman kok kan ada guru-guru juga, jawabnya yakin. Ya udah, boleh, aku mengalah. Natasha sangat senang, dia memelukku erat. Makasih Om, ucapnya girang. Tapi ada yang membuatku tak nyaman, aroma tubuh Natasha mengusik indera penciumanku. Membuat kejantananku berdiri. Sit. Aku harus segera melepaskan pelukan Natasha, atau sesuatu yang tak pernah diduga akan terjadi antara kami. Aku melepaskan pelukannya dengan cepat, kemudian berdiri. Sebaiknya kamu tidur, besok sekolah kan. Ini udah larut. Ucapku ketus, lalu pergi meninggalkannya sendirian di sofa dengan wajah bengong. Dia pasti bingung, mengapa aku cepat sekali berubah. Aku sedikit berlari memasuki kamarku, melepaskan jaketku dan masuk ke dalam selimut untuk tidur. Lagi-lagi, hampir saja. Kenapa sih kamu? Dikit-dikit bangun. Gak ngerti situasi banget. Rutukku pada si pisang, yang tegak berdiri di balik celana. Aku menutup seluruh tubuhku hingga kepala dengan selimut, lebih baik aku tidur.